Oke, di 2021 kita udah belajar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Udah belajar apa? Mesti senang ketemu Allah. Terus? Mesti senang bersama Allah. Nah, di seri ke berapa sekarang berarti? Dua. Nah, 22. Mesti sering-sering ketemu Allah dan sering-sering bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali walhamdulillah rabbil alamin. Ini hadiah buat semua peserta belajar online, kuliah online bebas usia di www.kuliahwisatahati.com. Mengikuti 4 pilar besar yang melandasi, melatar belakangi atau menjadi pondasi semua modul di www.kuliahwisatahati.com, yakni the pilar, yang 4 pillars. The beginning, the spirit, the process, sama the giving. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sering-sering ketemu Allah dan sering-sering bersama Allah. Ini lebih ngajarin tentang kemampuan berbisik. Kemampuan apa, Bang? Berbisik. Bang Habis? Mama? Kak Wirda? Akumi? Dedek? Kemampuan apa? Berbisik. Terus kemampuan apa lagi? Bicara. Apa? Kemampuan bicara. Kemampuan ngomong. Ya. Kemampuan mengungkapkan. Kemampuan mengatakan. Sama Allah. Ini dia kuncinya. Jadi ntar kita bisa sering-sering. Sering-sering. Jadi kita gak nunggu jam sholat itu loh. Ya, gak nunggu jam sholat, Bang. Ya, kemampuan apa yang harus kita punya? Kemampuan berbisik, kemampuan berbicara, kemampuan ngucap, kemampuan ngomong, kemampuan mengungkapkan. Gak semua orang bisa loh. Dan gak semua orang juga ngerti itu. Bersyukur nih yang belajar. Termasuk kita hari ini bersyukur. Bentuk konkretnya gimana? Lah manusia kan setiap saat pasti ada urusan. Setiap saat ada masalah. Setiap saat ada hajat. Baik ada yang dipengenin atau ada yang mengenai dia. Contoh misalkan apa? Tangannya gatel. Nah, kalau bicara tentang intinya inti, core of the core, tentang iman, tauhid, kita langsung harusnya dari seri 1 belajar sampai seri 21 kemarin, kita belajar bahwa yang ngasih rasa gatal itu siapa? Allah. Nah, kita harus mampu langsung berbisik nih, ya Allah gatal amat. Gitu. Itu yang paling minimal tuh, Bang. Habis. Paham? Mau dikasih gatal ngomongnya gimana? Hah? Ya Allah, gatal banget gitu. Aduh gatal nih ya Allah gitu. Sekedar nyebut ya Allah gitu. Tapi itu emang kemampuan ya, kemampuan orang nempel sama Allah gitu loh. Ngeliat mobil bagus, pengen gak? Pengen. Tapi jadi pahala gitu loh. Jadi kebaikan dan jadi agama gitu loh. Jadi sesuatu yang sifatnya akhirat. Kenapa? Karena kita langsung berbisik sama Allah. Ih ya Allah, lo punya mobil kayak gitu enak banget ya. Gitu, segitu cukup itu. Sering gitu, diseringin berbisik sama Allah. Ngomong, ngungkapin. Kita kalau nggak tahu cara berbisik sama Allah, kita sama manusia. Istilah nge-WA-nya nge-WA manusia, SMS manusia, ngapain? Ke Allah aja. Ngungkapin tuh loh, nih rumah sempit banget nih. Udah ke Allah belum tuh? Belum. Kenapa? Apa dek? Belum menyebut asma Allah. Tapi kalau kita ngomong nih, ya Allah ini rumah kok sempit bener, maaf ini bukan enggak bersyukur gitu. Boleh lah ya Allah gedein apa ini rumah. Gitu. Itu cukup, itu namanya dia mengungkapkan. Nah Kumi ini gak ngerti cara bikin buku. Nah kalau Kumi gak tahu cara mengungkapkan, masalah tuh Kumi. Satu, Kumi ngomong sama siapa? Ada gak yang dikenal? Siapa mentor terbaik yang nanti Allah kirimkan buat Kumi?
Nah, ketika kemudian kita ke Allah seperti yang kemarin kita bilang, cukup satu nama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kemudian apa yang terjadi? Allah yang milihin. Ketemulah kemudian alhamdulillah kakak yang penyayang sama adeknya. Kakak yang cinta sama adeknya. Kakak yang kemudian ngajarin adeknya. Diundang oleh doa-doanya Umi. Umi yang mengundang kakak kemudian tergerak hatinya, kepikiran, nyambungin ke penerbit, lalu penerbit datang ke Umi. Itu siapa yang ngatur? Allah. Lewat apa Allah ngatur? Kok bisa Allah ngatur? Karena Umi berdoa. Papa mama juga berdoa. Bisa jadi juga Aisyah berdoa. Kemampuan apa tadi? Ulangi. Berbisik. Berbisik tuh nggak mesti harus selalu doa gitu loh. Kan enak sama Allah ini. Mau nyebrang, rame banget. Berbisik aja mau, ya Allah saya mau nyebrang nih, rame bener jalannya. Nggak tahu gimana tuh, ada sedikit kecelakaan, terus jadi berhenti. Sedikit doang, nggak bikin parah. Karena yang menjadi penyebab kecelakaan itu malaikat diutus sama Allah, ngalangin aja supaya kita jalan, bisa gitu. Mau masuk pasar, mall, kan parkir susah. Kita pengennya yang dekat sama lobby lah, apalah gitu kan. Nah, berbisik sebelum masuk mall nih. Berbisik, ya Allah mall ini punya engkau. Siapin satu ya. Tuh kalau papa sama mama sering doa begitu tuh. Ada aja jadi begitu masuk mall, ada yang keluar parkiran. Kayaknya udah di standby nama Allah gitu. Jadi begitu kita masuk, parkiran keluar nih. Set gitu. Nah mobil di belakangnya kita tinggal masuk. Masya Allah. Coba kalau kita lupa berbisik, muter terus. Enggak keluar. Nah begitu juga di semua urusan. Benar-benar di semua urusan. Apa yang menjadi urusan, hajat, masalah, impian. Harus sering-sering kita ngomong sama Allah. Dan tanpa syarat. Bisa jangan wudu. Bisa tidak wudu. Orang lagi head boleh nggak berbisik sama Allah? Ngomong sama Allah. Nggak bisa masak, pengen masak nggak punya alat. Udah ada alat nggak punya bahan. Nggak apa-apa. Ngomong terus. Hebatnya ikutin Papa. Makin kita ke Allah. Makin bergantung sama Allah. Itu yang Allah senengin. Itu yang Allah suka. Itu yang Allah mau. Dan salah kalau orang bilang, sama Allah banyak banget mintanya. Ibadah lo sedikit. Amal lo sedikit. Nah justru doa itulah ibadah. Itu amal soleh. Namanya doa. Nama ibadahnya, nama amalnya doa. Ngomong, ngucap, berkalimat, bicara, berbisik sama Allah. Oke ya, jadi kan ada ibadah namanya sholat, ada sedekah, ada zakat, itu kan, ada haji, ada puasa, macam-macam nih. Tapi ada juga ibadah namanya doa. Nggak bisa kita ngomong sama orang, lu doa mulu, minta mulu nih sama Allah. Yang itu doa, itu ibadah. Makanya kan sebagai doa bisa berdiri sendiri tanpa ibadah yang lain. Nah, di situ Papa ya berbeda dengan sebagian yang lain, gitu kan. Ketika orang pada ngomong, masa sih sedekah minta-minta sama Allah gini gitu yang sifatnya dunia lah. Orang meminta tanpa sedekah aja boleh. Udah ya, sering-sering udah paham ya. Sering-sering ke Allah paham. Oke. Nah kalau sering-sering bersama Allah gimana? Tadi kan sering-sering ketemu Allah nih. Jadi jangan cara kita banyak bisik, banyak ngucap, banyak berkalimat. Sering-sering bersama Allah gimana? Ya bisa zikir, kita zikir terus bisa. Apalagi baca Quran bisa, sering-sering baca Quran berarti sering-sering bersama Allah bisa. Apalagi sering-sering sholawat siap bisa. Jadi mantep nih jawab terus. Apa bang? Apa Om? Tasbih siap bisa, sering-sering bersama Allah berarti sering-sering bertasbih bisa.
Apalagi? Bang? Sering-sering ingat Allah bisa. Ingat Allah tuh gak selalu zikir ya. Pengen bikin dosa terus gak jadi, itu ingat Allah juga. Hah? Ngedeketin diri, mantap Dede Aisyah. Iya, dari mana itu kosakatanya? Mantap, anak kelas 3 SD. Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, dalam kaitan konteks dengan papa, maksudnya sering-sering bersama Allah apa? Aktivasi terus bisikan tadi. Merepetisi terus bisikan tadi. Mengaktifasi lagi omongan tadi. Merepetisi lagi omongan tadi. Mengaktifasi lagi ucapan kita kepada Allah. Dan merepetisi lagi ucapan kita pada Allah. Itu artinya apa? Bukan cuma sering-sering ke Allah tuh cuma sekali gitu loh. Namanya gak sering-sering. Tapi karena kita sering-sering, akhirnya otomatis kita bersama Allah terus. Begitu masuk ke rumahnya kan masih sempit. Kita ingetin Allah lagi. Ya Allah, ini hari kedua aku berdoa padamu. Itu gak apa-apa tuh. Makanya Pak bikin kan 40 hari bersama Allah. Ini 40 hari kita doa gitu. Keajaiban tuh tung muncul. Jadi ini kaitannya dengan reaktivasi sama repetisi. Kita mengaktifasi ulang gitu. Asal megang handphonenya jelek. Aktivasi bisikan kemarinan itu. Bangun pagi masih jelek nih handphone. Gitu, ya Allah, bukan gak bersyukur nih. Allah mah boleh. Yang gak boleh kan ngomong ke orang, handphone gue jelek, gak boleh. Tapi kalau ke Allah ngomong tentang kesusahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita tuh boleh. Nah, PR kita nanti adalah gak usah tunggu manisnya ketemu Allah, manisnya bersama Allah, manisnya sering-sering ketemu Allah dan manisnya bersama Allah, gitu ya, sering-sering bersama Allah. Gak usah nunggu kita dapat, kita pasarkan ke orang lain. Apalagi kalau emang kita udah dapat, maksudnya kita udah merasakan lezatnya gitu loh, udah merasakan manisnya. Ya tambah sampaikan lagi kepada Allah. Kepada apa? Kepada orang-orang gitu, supaya orang-orang tuh mau datang kepada Allah. Kasihan kok, kasihan. Orang punya utang perlu lunas. Orang gak punya duit, pengen punya duit. Orang sakit pengen sembuh, pengen sehat. Orang sehat pengen kejaga kesehatan, pengen fit, seger, ya, fresh, muda terus, gak tegang, tenang, nyaman. Orang gak punya rumah pengen punya rumah, udah punya rumah pengen luas, pengen ada kebun kayak kita asik. Kolam, ada apa? Ya gak punya jodoh pengen jodoh. Gak punya anak pengen anak. Udah punya anak pengen nambah. Gak punya kerjaan pengen kerjaan. Gak punya usaha pengen usaha. Perlu modal, perlu barang. Udah ada modal, udah ada barang, perlu pembeli, perlu laku gitu loh. Nah, semua itu kita perlu satu nama saja, yakni Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.